Angin muson barat daya membuat hujan di kawasan Kaohsiung terus berlanjut di pagi hari tanggal 2. Jalanan di Sanping, Sanchong pada jalur 27 kembali runtuh dan putus. Biro Cuaca Pusat CWB kembali mengeluarkan laporan khusus hujan lebat agar masyarakat mewaspadai hujan lebat lokal sepanjang hari. Palu monsun atau umumnya dikenal sebagai sarang topan juga telah terbentuk di sekitar Taiwan. Selain cuaca yang tidak stabil, curah hujan akan terus bertambah dan tekanan tropis atau taifun ringan berpeluang terbentuk dalam 2 hari terakhir. 8月4号、5号之后，在香港外海有没有可能会形成一个热带性的低气压，或者是接近相当于轻度台风的热带系统，可能会有机会朝向台湾海峡方面移动啊。CWB menyatakan cuaca Taiwan pada 1 minggu ke depan berada di zona tekanan rendah. Meskipun angin muson barat daya sudah tidak di atas Taiwan, tetapi hujan akan terus berlanjut. Departemen Sumber Daya Air juga telah mengeluarkan peringatan banjir untuk 5 daerah, termasuk kota Taichung, kota Changhua, kota Yunlin, kota Chiayi, dan Kabupaten Chiayi. Angin muson barat daya mendatangkan hujan lebat dan bencana di selatan Taiwan. CWB pada tanggal 1 menyatakan hujan lebat lokal atau hujan sangat lebat muncul di daerah pegunungan Kaohsiung, terutama pada distrik Taoyuan yang mengakumulasi lebih 501 mm curah hujan dalam 24 jam. Warga pada 4 kelurahan dalam status siaga merah telah dievakuasi sejak kemarin pagi. Penduduk di dekat jembatan Nanxiong harus mengandalkan rakit karet buatan sendiri untuk keluar masuk karena sungai Eren meluap dan banjir telah melebihi 1 meter. 淹到现在也已经很习惯了，反正淹水就把东西搬一搬啊，有自制的浇法可以进出。 Jalan Pegunungan Chiayi di kilometer 32 jalur C159 di kota Praja Cuci ambruk. Sebagian jalan di desa Chiatong juga retak. Sementara trotoar dekat persimpangan jalan Jianguo dan jalan Shengli di Fengshan, Kaohsiung juga amblas pada tanggal 2. Hal ini diduga terjadi karena sapuan hujan deras. Sementara di Pingtung terdapat banyak genangan air di Hengchun dan Linpian, misalnya jalur menuju Tongkang dari persimpangan Linpian ditutup karena genangan air setinggi betis. Toko dan SPBU sekitar juga tidak bisa beroperasi. Penduduk sekitar diimbau untuk berhati-hati jika keluar rumah. Taiwan bertambah total 14 kasus corona pada 2 Agustus, terdiri atas 12 kasus lokal, 2 kasus dari luar negeri, dan tidak ada kasus kematian. Dari kasus lokal, Taoyuan mencatat 5 kasus, New Taipei 3 kasus, Taipei 2 kasus, Keelung dan Kaohsiung masing-masing 1 kasus. Penyebaran epidemi di lingkaran pertemanan khusus terus meluas setelah Taoyuan mengumumkan lingkaran pertemanan khusus kasus terdiagnosis 15693, sistem kepolisian dan tim investigasi epidemi memperluas retrospektif 3 minggu dan menemukan kasus pernah kontak dengan seorang teman pada tanggal 9 dan 10 dan berhasil menemukan infeksi klaster keluarga pada lingkaran pertemanan. Wali Kota Cheng Wen-chan mengatakan bahwa kasus tidak mengemukakan rekam jejak kegiatannya. Untuk itu secara khusus berterima kasih kepada polisi dan tim investigasi yang berinisiatif untuk retrospektif dan menemukan 6 kasus terdiagnosis. Meskipun jumlah kasus bertambah, tetapi hal ini sangat membantu proses pembersihan selanjutnya. 这样子清出来以后，社区会比较安全。那我们都知道，社区中如果有这个黑素，有隐形的传播链。 这样会常常就会产生不明原因的社区感染。 Wali Kota Chung juga mengatakan 1 orang terdiagnosis akan membawa infeksi ke rekan kerja, keluarga, kerabat, atau teman. Untuk itu mengimbau warga pada lingkaran pertemanan kasus terdiagnosis agar berinisiatif untuk tes PCR. Virus COVID-19 varian Delta menyebar di berbagai daerah di Tiongkok, termasuk infeksi internal rumah sakit di Zhengzhou, Henan. Otoritas lokal segera melakukan screening umum secara menyeluruh dan mulai tanggal 2 pukul 10 pagi, sertifikat tes PCR negatif diperlukan untuk keluar dari kota. Lokasi wisata terkenal Changjiajie di Henan diumumkan lockdown oleh pemerintah setempat. Puluhan ribu turis juga ikut terkunci dan harus menyelesaikan 3 kali tes asam nukleat dengan hasil negatif untuk meninggalkan kota tersebut. Kantor pariwisata Taohuayuan di kota Changde, Provinsi Hunan juga mengumumkan ada direktur program yang terdiagnosis, sehingga 777 penonton merupakan kelompok berisiko tinggi. Wabah juga menyebar ke ibu kota Beijing. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Beijing membandingkan urutan genetik virus dan menemukan persamaan rantai penularan Beijing dan Nanjing yang diduga berasal dari penerbangan masuk Rusia. Epidemi domestik Tiongkok kembali merebak. Juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Mi Feng menyatakan terdapat total 14 provinsi yang terpengaruh. Sejak Juli, jumlah kasus terdiagnosis lokal mencapai 328 kasus, mendekati jumlah total 5 bulan sebelumnya.